Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar menggambar sebuah desain rumah dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, sebelum mulai menggambar, kita terlebih dahulu akan berkenalan dengan beberapa tools yang ada di aplikasi SketchUp ini. Langsung saja untuk yang pertama berada di pojok kiri atas bergambar tanda panah hitam disebut fungsi select, di mana fungsinya adalah untuk memilih benda atau objek yang akan dipilih. Kemudian ada eraser, di mana fungsinya untuk menghapus objek atau benda yang akan dihapus. Selain mengeklik gambar eraser, fungsi ini juga bisa aktif dengan menekan tombol huruf E pada keyboard kita. Kemudian ada line atau yang bergambar pensil, di mana fungsinya ini untuk membuat garis. Fungsi line ini juga bisa aktif dengan menekan tombol huruf L pada keyboard komputer. Kemudian ada rectangle, di mana fungsinya untuk membuat gambar persegi. Kemudian ada push pull, seperti artinya push pull untuk menarik atau mendorong apa permukaan benda yang tadinya datar atau 2 dimensi bisa menjadi 3 dimensi. Contohnya bagaimana nanti kita lihat saja. Nah, fungsi push pull ini juga bisa kita aktifkan dengan menekan huruf P pada keyboard di komputer. Kemudian ada move, fungsinya untuk memindahkan objek atau benda yang akan dipindahkan. Fungsi move ini bisa juga aktif dengan mengeklik huruf M pada keyboard komputer. Perlu diketahui juga teman-teman, setelah kita mengaktifkan tombol move ini, kemudian kita menekan Ctrl atau Ctrl pada keyboard, maka yang terjadi adalah objek akan tercopy atau menjadi lebih dari satu. Yang berikutnya ada dimension, fungsi dimension untuk mengukur benda atau objek pada gambar. Oke ya teman-teman, sengaja saya perkenalkan loncat-loncat toolsnya karena memang jika diperkenalkan satu persatu akan sangat lama memakan waktu. Jadi itu beberapa saja, sebenarnya untuk menggambar itu tidak semuanya langsung terpakai, hanya beberapa saja yang penting-penting yang perlu saya pakai. Untuk tools yang lainnya bisa kita sambil belajar sendiri-sendiri perlahan ya, nanti juga akan ketemu semuanya. Oke, langsung saja kita mulai menggambar. Ini simbol orang ini bisa kita hilangkan dulu untuk mempermudah menggambarnya. Oke, pertama saya akan menggunakan rectangle untuk menggambar sebuah layout sesuai dengan permintaan. Di sini akan menggambar rumah dengan layout berukuran sekitar 16 meter kali 18 meter kurang lebih. Klik rectangle, tinggal masukkan ukurannya, kemudian di enter. Oh ya, untuk menghilangkan gambar orang tadi cukup diklik saja gambar orangnya, kemudian delete. Tampilan menu bar dan toolsnya ini masih terlalu besar menurut saya, jadi akan saya kecilkan dulu biar lebih nyaman saja dan tidak mempengaruhi yang lain, hanya tampilan view-nya saja lebih kecil. Nah, untuk membuat ketebalan dinding langsung saja kita offset gambar rectangle-nya. Kemudian ketikkan ketebalan atau jarak offsetnya. Untuk offset tinggal cari saja gambar tools offset atau bisa juga dengan mengeklik huruf F pada keyboard. Jadi buat teman-teman jangan bingung ya kalau tiba-tiba kursor mouse saya ini berubah dari erase menjadi dimensi atau push pull atau line, itu karena saya menggunakan fungsi pada keyboard karena buat saya lebih nyaman dan praktis. Untuk menggeser tampilan gambar cukup dengan menekan dan menahan scroll pada mouse dan juga shift pada keyboard, kemudian digeser-geser mouse-nya. Seperti yang sudah disampaikan ya, untuk mengcopy garis tinggal klik saja garisnya, kemudian di move tekan Ctrl pada keyboard.
Kemudian dimasukkan jarak perpindahannya atau jarak kopiannya dari titik semula. Untuk membuat rectangle tinggal diklik saja simbol rectangle-nya, kemudian dimasukkan ukurannya, panjang kali lebarnya dengan disertai tanda titik koma di tengah-tengahnya. Kemudian enter. Oke, diperhatikan lagi peletakan titik koma di antara kedua ukuran panjang kali lebar. Oke, setelah layout sudah jadi, tinggal diklik 3 kali pada salah satu sisi layout, maka akan terklik semuanya. Kemudian tinggal kita klik move dan tekan CTRL, maka akan tercopy objek yang kita inginkan. Nah, sebenarnya menggambar itu simple ya teman-teman. Yang penting kita sudah tahu kuncinya, bisa bikin garis, bisa bikin kotak, bisa tahu ukuran, bisa menghapus offset. Itu saja sebenarnya kuncinya. Jadi simple sebenarnya kalau kita sudah paham. Garis pembatas dinding atau partisi yang saya buat di sini adalah sebagai garis as atau titik tengah. Ups, garis tengah maksudnya. Jadi karena dinding yang akan saya buat dengan ketebalan 150 mm atau 15 cm, maka saya perlu mengoffset keluar dan ke dalamnya masing-masing 75 mm. Klik offset, kemudian klik tepi permukaan yang akan di offset, masukkan ukuran, kemudian enter. Oke, setelah selesai pembuatan partisi atau dinding pembatas, tinggal menghapus garis tengahnya atau garis lain yang tidak diperlukan. Sambil dicek kembali barangkali ada garis yang belum pas atau belum nyambung. Kenapa harus pas atau nyambung? Karena nanti tidak bisa di push pull untuk menjadi dinding 3 dimensi. Nah, setelah layout partisi sudah siap dan sempurna, tinggal di push pull, masukkan ukurannya, ketinggian dinding yang diinginkan, tekan enter.
Sebagaimana aplikasi-aplikasi desain lain, kita akan membuat layer untuk mempermudah dalam menggambar. Di sini kita akan membuat beberapa layer, mulai dari layer dinding, layer lantai, dan atap dan yang lainnya, sehingga akan mempermudah kita dalam menggambar pokoknya. Kita atur dulu ketinggian lantai dengan cara push pull sesuai dengan keinginan kita. Klik push pull, kemudian klik permukaan yang akan di push pull, lalu masukkan jaraknya atau ukurannya, lalu enter. Oke, setelah nampak dinding 3 dimensi, maka di sini kita akan merubahnya atau memodifikasi dinding tersebut mulai dari pembuatan gawangan, pintu ataupun jendela. Prinsipnya sama seperti saat kita menggambar 2 dimensi tadi waktu gambar layout. Jadi kita bisa menggambar garis, membuat garis ataupun membuat kotak, lingkaran dan sebagainya, baik itu secara vertikal ataupun horizontal. Pokoknya gampang lah sambil praktek. Ya tinggal buat kotak saja, kemudian di push pull sudah jadi bolongan pintu ataupun bolongan jendela. Yang penting ukurannya harus sesuai. Untuk melubangi dinding cukup dengan klik push pull, kemudian dorong atau push di permukaan dinding yang akan dilubangi sampai terdapat tulisan on face. Kemudian klik kiri mouse. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita menggunakan layar, jadi kita bisa hilangkan dulu objek benda tersebut tanpa kita harus menghapusnya. Contohnya di sini pada lantai, layar lantai saya matikan atau saya centrangnya saya matikan, maka lantainya pun akan hilang. Tapi itu tidak dihapus ya. Jadi begitu layar lantainya dicentrang lagi, maka lantai akan otomatis muncul kembali.
Nah, kemudian di sini saya akan membuat lantai miring untuk depan, jadi semacam ram. Kalau untuk membuat lantai miring, kalau versi saya sendiri lebih enak membuat sisi vertikalnya dulu, baru nanti di pull push ke samping. Kemudian saya akan membuat komponen berupa batu alam untuk ornamen lantai depan perpaduan dengan rumput atau grass. Untuk materialnya tinggal kita pilih saja di menu material, kemudian klik yang mana yang kira-kira sesuai untuk dijadikan material tersebut. Jangan lupa untuk membuat komponen, klik 3 kali pada objek benda tersebut, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian pilih make komponen, lalu pilih create. Kemudian untuk memutar tinggal klik saja menu rotate, kemudian klik sumbu sesuai dengan sumbu yang tepat, ada sumbu merah, hijau, dan biru. Kemudian tekan move dan juga CTRL pada keyboard, lalu geser saja sesuai dengan keinginan, maka objek sudah tercopy. Kemudian untuk mengulangi pengkopian tinggal klik CTRL, kemudian tentukan base point pengkopiannya. Perlu diingat, sebuah komponen jika akan dimodifikasi atau diedit, maka kopiannya pun akan otomatis ikut teredit. Lalu bagaimana caranya agar kita ingin merubah suatu komponen tertentu tanpa yang lainnya ikut berubah? Tinggal klik saja atau pilih salah satu komponen yang akan dirubah, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian make unique, klik make unique. Kemudian edit komponen suka-suka kamu dan yang lainnya tidak akan ikut berubah.
Kemudian jika kita menginginkan komponen tanpa harus ribet membuatnya sendiri, kita juga bisa mendownloadnya melalui Go 3D Warehouse yang ada seperti ini. Namun perlu diketahui juga untuk mendapatkan komponen pada 3D Warehouse, kita juga memerlukan untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Bagaimana mendaftarnya nanti kita bahas di part berikutnya. Di sini saya akan mencontohkan mendownload sebuah batu alam. Tinggal download saja, kemudian letakkan di tempat yang diinginkan. Nah, komponen-komponen yang kita download dari 3D Warehouse juga ini bisa kita edit, jadi tidak mutlak baku harus seperti itu. Kita bisa edit dimensinya, terus kemudian motifnya, warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke teman-teman, ini gambarnya belum selesai, tapi nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini belum termasuk sama atap sama finishing ya. Karena durasinya terlalu lama, takutnya teman-teman juga bosen. Jadi nanti akan diselesaikan di part berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.